Kisah 47 Ronin. Author by John Allen. Chapter 1. Pendahuluan. Di awal abad ke-18, Jepang dilanda kekacauan. Pada masa itu, Istana Shogun yang berada di Edo, sekarang Tokyo, marak dengan pameran kemewahan, korupsi, serta pesta pora di kota tua Kyoto. Sama sekali jauh dari aturan sosial. Kesenian makin berkembang, teater populer mulai lahir. Dengan makin berkuasanya kelas pedagang, masa itu juga merupakan awal dari berakhirnya pengaruh prajurit bayaran, atau samurai. Hilangnya pengaruh ini sangat mereka rasakan, terutama karena para samurai sangat membenci segala bentuk usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Di tengah perubahan yang membingungkan itu, kekacauan sering muncul. Kekacauan utama terjadi akibat petani dikenakan pajak di luar batas kemampuan mereka oleh shogun, penguasa di seluruh Jepang. Samurai jarang sekali menimbulkan kekerasan, suatu sikap yang merupakan bentuk penghormatan atas tingginya latihan serta disiplin mereka. Namun bahkan seorang samurai pun memiliki batas kesabaran. Khususnya bagi seorang daimyo muda yang terpaksa harus berurusan dengan tradisi istana yang sama sekali tak bermanfaat. Peristiwanya terjadi di Edo tahun 1701. Dalam keadaan marah dan kecewa, Lord Asano dari Ako menyerang seorang pejabat istana yang korup sehingga memicu serangkaian peristiwa yang berakhir dengan balas dendam paling berdarah dalam sejarah Kekaisaran Jepang. Rangkaian peristiwa ini mengejutkan seluruh negeri sehingga shogun pun menghadapi kebuntuan hukum dan moral. Ketika semuanya berakhir, Jepang memiliki pahlawan baru yaitu 47 Ronin, mantan samurai, dari Ako. Fakta sejarah atas tindakan mereka sangat jelas, tapi keterangan rinci tentang peristiwa itu sangat kabur. Berbagai versi telah dikisahkan dalam bentuk lagu, cerita, drama, dan film. 1. Dua bilah pedang menunjukkan bahwa dia samurai, kelas ksatria. Sedangkan anak itu mungil dan periang, bercahaya laksana kupu-kupu dalam balutan kimono dan obi. Keduanya tampak nyaman. Si gadis merasa terbebas dari disiplin ketat yang diterapkan orang tuanya, sedangkan Oishi merasa bebas bersama anak kecil, terutama anak orang lain, untuk melepas sikap resmi dan bahkan sedikit bercanda. Sekarang, dalam perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara seperti sebelumnya. Oishi terkejut dengan apa yang dilihatnya di kota. Seumur hidupnya Oishi selalu menentang kekerasan sesuai ajaran Buddha, meskipun kadang dia terpaksa membunuh untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, atau membunuh hewan untuk mendapat makan. Secara pribadi, dia menyesalkan kekejaman yang terjadi dalam pertandingan memanah anjing dan dia tidak keberatan bila olahraga semacam itu dilarang. Akan tetapi, undang-undang pelestarian hidup yang dikeluarkan shogun ternyata sangat merugikan. Sekarang ini binatang lebih beruntung dibanding manusia, dan ini membuat negeri berada di tepi jurang kekacauan ekonomi. Di kota, Oishi melihat petani yang dulu sangat berhasil kini mengemis mencari kerja karena dilarang membunuh hama yang merusak tanaman. Serigala, musang, burung dan serangga berkeliaran dengan bebas di ladang, sementara petani hanya dapat melihat tanpa dapat berbuat apa-apa. Oishi tahu bahwa unggas diperdagangkan secara diam-diam di ruang belakang beberapa toko terkenal, namun pelanggaran atas undang-undang ini hanya sedikit. Bukan saja karena perangkat administratif pemerintahan shogun sangat berhasil dalam menangkap para pelanggar hukum, tapi juga karena denda bagi mereka yang melukai makhluk hidup sangat besar. Dan bila membunuh binatang, pelaku kejahatan itu akan dihukum mati. Ada golongan lain yang senasib dengan petani. Para pemburu, pemasang jerat, dan penyamak kulit juga beramai-ramai memenuhi kota untuk mencari nafkah. Dan yang membuat mereka tidak berdaya adalah lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit sementara harga makanan tak terjangkau oleh rakyat biasa karena hasil panen tidak mencukupi. Satu-satunya yang bisa diperoleh dengan murah adalah gadis untuk menemani tidur karena makin banyak petani yang menjual anak gadis mereka ke rumah pelacuran.
Oishi sering menyusuri pusat-pusat hiburan itu ketika menemani Putri Lord Asano berkeliling kota, tapi kini rumah pelacuran telah menyebar hingga ke jalan utama. Sebenarnya, golongannya kurang merasakan kesulitan ekonomi ini, tapi dampak dari keputusan Shogun memengaruhi mereka dalam bentuk lain. Kini tak ada lagi latihan atau pertandingan memanah karena mereka tak boleh mencabuti bulu angsa untuk panah. Juga tak ada lagi lomba burung elang karena semua burung harus dilepas bebas. Bahkan burung elang utama milik Shogun pun dilepas. Lomba ketangkasan berkuda menjadi seni yang hilang karena kuku kuda tidak boleh dipotong dan surainya tidak boleh dipangkas. Dan, menurut Oishi, yang paling parah dari semua itu adalah menurunnya nilai-nilai moral yang menyebar mulai dari ibu kota Shogun hingga ke provinsi. Dia mendengar berbagai laporan bahwa tari-tarian dan sandiwara yang membanjiri ibu kota Shogun Tokugawa Tsunayoshi mulai memengaruhi samurai di kota ini. Dia bahkan mendengar desas-desus bahwa ada samurai yang datang ke teater kabuki di Kyoto, kota hiburan sekaligus kota kuil, meskipun dia tidak mempercayai berita ini. Sebenarnya hal itu sudah berlangsung beberapa lama, tapi Oishi belum menyadari betapa hal-hal buruk telah merambah sampai ke kota ini. Saat memikirkan laporan yang akan disampaikan pada Lord Asano, dia menoleh ke gadis kecil yang berkuda di sampingnya. Gadis itu tersenyum kepadanya tapi kemudian terlihat lebih serius. Sang anak juga telah memerhatikan perubahan yang terjadi di daerah. Paman, Tanyanya, mengapa pertanian ini tidak dirawat? Apakah tidak sebaiknya Paman laporkan pada ayah karena para petani tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya? Oishi tertawa perlahan. Belum sempat dia menjawab, gadis cilik itu melanjutkan, Mungkin sebaiknya kita jangan menyalahkan para petani sebelum mendengar penjelasan mereka. Tapi apa alasan mereka menelantarkan ladang seperti itu? Mereka terpaksa, gadis kecil, karena berdasarkan undang-undang pelestarian hidup, mereka dilarang membunuh binatang yang merusak ladang. Kenapa ada larangan membunuh binatang, terutama yang benar-benar mengganggu? Karena Shogun sudah melarang membunuh binatang. Dan, karena kami setia pada ayahmu sehingga kami tak berpikir untuk mempermalukan beliau dengan melanggar perintah pemimpinnya, yaitu Shogun. Tapi kenapa dia membuat undang-undang yang keras itu? Oishi menghela napas panjang. Walaupun menyakitkan, dia bisa memahami alasan Tsunayoshi memberlakukan undang-undang itu. Karena dia sangat ingin punya anak manis sepertimu. Kau tahu, dia pernah kehilangan seorang anak putranya yang berusia 4 tahun meninggal dunia. Dan pendetanya mengatakan bahwa untuk bisa punya putra lagi, dia harus bertobat. Mungkin dia pernah menghilangkan nyawa beberapa makhluk hidup. Kau sudah tahu kalau kita tidak lagi menggunakan anjing dalam pertandingan itu karena Shogun dilahirkan pada tahun anjing. Sekarang, membunuh anjing akan dihukum mati. Walaupun saat kita diserang. Oishi diam beberapa saat. Dalam hal itu, membunuh anjing mungkin dapat dibenarkan tapi akan lebih baik bila ada saksi bahwa anjing itu yang menyerang lebih dulu. Oishi tersenyum. Si gadis membalas senyumnya, meskipun tidak yakin apakah Oishi bergurau atau tidak. Dia memutuskan untuk menajiakan hal ini bila ayahnya sudah kembali dari Edo. Sambil berteriak, dia menghentakkan kaki ke panggul kuda yang segera berlari kencang. Aku akan mendahului Paman sampai di rumah. Teriaknya yang sudah 10 langkah di depan Oishi. Rambut panjangnya yang tergerai melambai-lambai. Oishi berteriak dahsyat laksana seorang ksatria yang hendak menyerang lalu berpacu mengejar gadis itu. Dia tetap mempertahankan jarak, dan bersama-sama mereka melewati jalan berliku menuju bukit. Terakhir, dari puncak bukit mereka dapat melihat kastil yang jauh di bawah, di tengah dataran yang luas. Letak kastil begitu strategis hingga penyerang takkan dapat mendekat tanpa diketahui. Pemandangan itu selalu tampak luar biasa, dengan tembok yang tinggi serta menara yang beratap putih. Namun kali ini mereka tidak berhenti untuk mengagumi keindahan tersebut. Matahari yang terbenam memantulkan bayangan panjang saat mereka berlomba menuruni bukit menuju kastil.
Terlintas di benak Oishi bahwa bila matahari yang sama terbit kembali esok pagi, maka itu akan menjadi awal dari hari terakhir Lord Asano di Edo. La berharap seluruh upacara akan berjalan lancar di ibu kota Shogun. Ketika si gadis memasuki gerbang, dan Oishi mengikuti dari belakang untuk menerima penghormatan dari penjaga, pikiran itu datang lagi, besok akan menjadi hari terakhir Lord Asano di Edo